Sunan Gresik kandangnya mudagange, Sunan Ampel falsafah molimane, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Raja bali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ilmu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung jati politike. Ayo podo eling salawase mono ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal daraji at-tadayaji radal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal daraji at-tadayaji radal alamin ya uhailal judi wal karami Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Sebenarnya saya juga nggak tahu sholawatan mengangkat tangan itu aliran dari mana. Tapi kita tetap ambil positifnya saja. Sholawatan sambil mengangkat tangan, yang pertama tujuannya agar menunjukkan kalau ketika kita sholawatan kita itu semangat. Tujuan yang kedua, ketika sholawatan mengangkat tangan dalam rangka pamer gelang. Kan sayang, wis kadung tuku gelang gak dipamerno. Tapi kalau orang sudah berani pamer gelang, sodakohnya, awas jangan lupa harus seimbang. Karena orang kalau punya gelang banyak itu gerak-geriknya beda dengan orang yang tidak punya gelang, Bu. Kalau orang punya gelang itu biasanya gerak-geriknya agak nyeleneh. Aduh, cek panas sih. Ayo, mungkin apa badan? Beda. Jadi doa yang tadi, Allahumma barik lana, diamalkan, ya Bu, nggih? Jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Sedikit diamalkan, dapat doa sedikit langsung diamalkan. Oh, kemarin itu ketika pas acara itu diajarkan Allahumma barik lana. Jangan lupa diamalkan. Kita tidak tahu, kita kadang sering lupa berdoa. Doa terus, tidak usah berhenti. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan kali Gusti Allah. Ngaten nggih Bu nggih? Ngapunten, ternyata doa itu sepenting itu. Jenengan kula ceritani, ada seorang ibu-ibu pada zaman dulu itu ditinggal anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, ibu ini pas malam-malam bermimpi. Mimpi nopo? Mimpi anaknya disiksa. Ibu ini mimpi anaknya disiksa karena senengane banggel. Tahu banggel? Banggel itu ngeyel. Bahasa Indonesianya bandel. Kalau dituturi, kalau dinasehati itu nyeng. Jadi kalau dituturi itu nyeng. Anaknya jenengan kalau dituturi juga gitu. Mboten, insya Allah mboten, kalau percaya mboten. Semoga yang nyenyenyenyenye segera bertaubat. Bukan hanya anak-anak saja, jenengan pun kadang begitu. Dituturi kalian nenek jenengan, kalian mbah, berarti nek kula nenek, kalau jenengan ibu kadang mara tua ngomong, "Nak, ojo koyok ngono nih, biasa-biasa." Ada. Jadi ternyata ibu ini bermimpi anaknya ibu ini itu disiksa, dicakar kalian sing menghukum kerak, otoh lagi dicakar lagi kriuk, otoh lagi dicakar lagi kerak, sampai ibu ini menangis. Lalu ibu ini sowan tenggene Imam Hasan. Imam Hasan itu imam yang diyakini alim pada zaman itu.
Sowanlah ibu ini tenggene Imam Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam Hasan, saya bermimpi anak saya dicakari oleh malaikat. Saya bermimpi anak saya mendapatkan siksa yang pedih karena dia suka memel, karena dia suka nye, karena dia suka sekali mememeli diriku. Ketika aku nasihati dia, dia suka bilang nye. Sakit banget nye. Jajal ayo, tuh 2, 3. Ketawa aja biasa nih ngono. Nye. Dia kalau dituturi itu selalu banggel. Setelah itu Imam Hasan ngomong, Bu, kalau itu saya tidak tahu. Masalah itu urusan Allah. Tapi jangan lupa, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Ojo ngremehno karo sing jenenge donga. Kula paringi amalan, tapi hanya jenengan amalkan saja. Saya tidak tahu masalah siksa itu urusan Allah. Setelah itu, ibu ini disuruh mengamalkan setiap habis sholat membaca Al-Kautsar. Al-Kautsar niku pripun, Bu? Inna a'tainakal kautsar. Baca surat Al-Kautsar 7 kali setiap habis sholat. Mantun sholat, dungo. Setelah dungo, ibu-ibu sini kalau habis sholat dungo nggih? Kan ada orang itu habis sholat langsung lamcing. Mari salam, pelencing. Insya Allah kalau di sini semuanya habis sholat dungo kabeh nggih. Soalnya orang-orang yang tidak berdoa ketika selesai sholat itu berarti dia melewatkan kesempatan emas, kesempatan doa diijabah kali Gusti Allah. Kula lanjut cerita, ternyata ketika pulang ibu ini mengamalkan sholat, mantun sholat, maca Al-Kautsar. Al-Kautsar dibaca 7 kali. Al-Kautsar terus dibaca sampai beberapa hari. Imam Hasan, orang yang didatangi oleh ibu ini, itu tidur. Ketika Imam Hasan tidur, Imam Hasan ini turu. Ketika Imam Hasan ini turu, ternyata Imam Hasan ini tilem. Ketika Imam Hasan ini tilem, ternyata Imam Hasan ini ternyata Imam Hasan ini selip. Ketika tertidur, Imam Hasan ini ternyata bermimpi. Mimpi nopo? Mimpi ada perempuan cantik. Kalau gini, kalau orang-orang yang nggak bisa bahasa Jawa kadang nggak paham. Jadi kalau Jawa itu selalu ada nada begitunya. Kalau ayu itu ayu banget, cantik banget, itu biasanya cantik gitu kalau orang Jawa. Kalau ganteng banget itu berarti guan. Nah gitu, tak ajari. Ayo. Nek cantik banget itu, nah kalau ganteng banget itu, ya begitu. Jadi orang Jawa itu kalau ngomong begitu dia tahu nggih? Nggih. Kalau loman, tahu loman? Loman itu dermawan. Nek uang kok loman banget, luoman. Kalau orang kok medit banget, pelit banget, muadit. Itu orang Jawa. Jadi Imam Hasan ini bertemu di dalam mimpinya, bertemu dengan perempuan cantik banget. Perempuan ini saking cantiknya, dia itu pakai gamis hitam, kerodong hitam, gamisnya ada abu-abunya. Enggak. Ya biar gini loh Bu, saya itu kan nunggu jenengan puji kan gak dipuji-puji. Tak puji dewe awakku, tak elem dewe. Imam Hasan bertemu orang perempuan cantik banget, cantik pol. Setelah itu ditanyai kali Imam Hasan, Mbak, sampean kok wahyu Mbak, sampean kok cantiknya itu gak nawar gitu loh. Cantiknya itu cantik banget.
cantik pol. Ini bukan saya nggih, itu tadi bercanda tok, bukan kula. Iya, saya tahu saya cantik. Biasa aja. Jadi, ngeten. Imam Hasan ketika mendengarkan, melihat itu, kok cantik banget jenengan siapa? Sedangkan perempuan yang cantik ini itu duduk di atas singgasana. Duduk seperti singgasana ratu, duduk seperti singgasana raja. Ditanyai oleh Imam Hasan, "Sampean iki sapa, Mbak? Sampean punya amalan apa sehingga engkau bisa mendapatkan tempat yang baik seperti ini?" Setelah itu orang cantik ini menjawab, "Imam Hasan, aku adalah anak dari ibu yang sowan kepadamu beberapa hari yang lalu." Imam Hasan tambah kaget. "Loh, tapi beda cerita. Ibumu menceritakan kepadaku kalau engkau disiksa, kalau engkau tersiksa di sana, kalau engkau mendapatkan siksa dari Allah." "Ya, itu kemarin aku memang mendapatkan siksa dari Allah, tapi hari ini Allah berikan aku kenikmatan karena ibuku memintakan pengampunan atas dosa-dosaku." Imam Hasan padahal tidak menjanjikan anaknya tidak akan diberikan siksaan ketika membaca itu, tapi ibunya yakin dengan doanya, "Ya Allah, saya yakin dengan doa saya, ya Allah, tolong berikan anak saya keringanan siksaan, tolong hilangkan siksaan kepada anak saya." Anaknya mendapatkan tempat singgasana yang indah gara-gara doa ibu. Anak pun juga begitu, bisa menolong ibunya. Contoh, jenengan, ternyata takdirnya kita tidak tahu. Takdirnya kita masuk surga atau neraka. Bisa jadi jenengan masuk neraka, saya masuk surga. Atau saya masuk surga, jenengan masuk neraka. Takdirnya ternyata kita masuk neraka. Allah bilang, "Sudah, kamu masuk neraka kamu." Terus ternyata anaknya jenengan datang. Titik. "Ya Allah, jangan masukkan ibuku ke neraka, ya Allah. Aku masuk surga, aku masuk ke dalam surga karena ibuku yang mengajekkanku." Mengajekkan itu apa ya? Mengajak, bukan mendoakan, mengajikan itu menitipkan anak ke TPQ lho, Bu. Apa ngajekno? Apa sih? Ya mengajakkan. Halang paham lah nggih? Nah, aku masuk ke dalam surga karena ibuku yang mengajakkanku. Karena ibuku yang menempatkan aku di TPQ, karena ibuku yang membandani, yang membiayai aku untuk mengaji, yang membiayai aku untuk belajar tentang agama, sehingga aku masuk ke dalam surga gara-gara ibuku. Tolong ya Allah, jangan masukkan ibuku neraka. Jenengan asale mlebu neraka ditarik mlebu surga lewat jalur doanya anak. Makanya kenapa tadi kalau bilang, "Bu, kalau jenengan tidak sholat, bagaimana anak-anaknya nanti meniru tidak sholat?" Jenengan punya anak solih-solihah itu sebagai ban serep. Ban serep itu jaga-jaga. Amalin jenengan gak cukup, jenengan mlebu neraka, anak jenengan bisa menolong. "Ayo Bu, mlebu swarga Bu, jangan di sana." Jenengan pernah dengar mboten? Kalau anak yang hafal Al-Quran itu bisa mengajak 7 orang. Ternyata itu 7 orang itu bukan hanya keluarganya. Siapapun yang dia ingin ajak, dia bisa mengajak itu ke surga. Kalau nembe baru tahu, tak kira dulu itu 7 orang itu keluarganya. Ternyata itu terserah dia. Dia mau mengajak siapa untuk masuk ke dalam surga. Makanya semuanya monggo sholatnya dijaga biar anak-anaknya sholatnya juga terjaga. Ngoten nggih Bu nggih? Semoga yang hadir di sini semuanya diparingi putra-putri solih-solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo
anut ing syariat kanthi lisane halus tandikane kapindo mulya akan ing wong tuane monggo ya Rasulullah عليك يا ربي عشاقي عفت يدي وعطى علامي جودي والكرم kapan talu asih uko marang setulur uko kawe pace kapan talu uko marang setulur uko kawe pace kapan papat namal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat anut dadi tanggung jawab orang ngawurane maka ya Rasulullah iku saking ulama ayo iku ayo iku saking ulama oke ayo tapi iku saking ulama awe pitutur alamate ingkang dadi alamate ayo iku saking ulama awe pi alamate bocah ingkang dadi kok iso tutur lho. Bukan begitu, soalnya lagu alamatnya anak soleh ini ngapunten saya setiap teng pundi-pundi biasane kan kadang-kadang ada anak kecil yang maju iku rata-rata liriknya rada ngawur kaping papat mangan ada lagi kaping papat ngamar jadi aneh-aneh. Jadi lagu alamatnya anak soleh ini awas kalau liriknya salah nanti artinya beda. Jujur nggih, bukan cucur. Ayo iku saking ulama awepi alamate bocah ingkang dadi iku saking awepi tutur alamate bocah ingkang dadi jujur muka-muka kita bisa nyelam pagi dunia akhirat nemu bilangi muka-muka kita bisa nyelam pagi dunia akhirat nemu bilangi maka ya Rasulullah Welcome.
sing tumut sholawatan tak dongakno mlebu swarga kabeh. Lanjut mboten? Jangan pernah meremehkan